Hai everybody, selamat datang di Kotaro Kreatif dan masih bareng sama saya Wawan Kotaro. Sesuai dengan judul dan thumbnail, kita akan membahas tentang penonton sepi. Kenapa penonton video Anda itu sepi? Sekali upload sepi, upload lagi sepi, upload lagi sepi. Itu ada sebabnya. Dan tidak mungkin kalau misalnya tidak ada sebabnya. Kalau misalnya Anda sudah tahu sebabnya, Anda akan tahu apa yang harus Anda lakukan ketika penonton sepi, supaya penonton Anda tidak sepi lagi. Dan ternyata ini sebabnya. Kotaro Creative. Kenapa penonton Anda sepi? Dan ini dia sebabnya. Ternyata ini sebabnya. Yang pertama everybody ya. Yang pertama judul dan deskripsi. Jadi kenapa penonton Anda sepi? Karena kata kunci di dalam judul dan juga deskripsi itu kurang relevan dengan apa yang sedang dicari penonton. Jadi semua kata-kata itu sebenarnya adalah kata kunci. Tapi kira-kira kata kunci itu relevan nggak dengan penonton Anda? Jadi sesuaikan dengan topik Anda, kira-kira topik video Anda itu apa? Dan risetlah kata kunci yang lagi sedang dicari sama kebanyakan penonton. Ingat ya, carilah kata kunci yang sedang banyak dicari oleh penonton. Kebanyakan penonton nyari kata kunci apa? Jadi silakan di riset everybody ya. Dan bisa jadi penonton Anda sepi karena kata kuncinya kurang tepat. Tidak ada kata kunci yang salah, tapi yang benar adalah kata kunci kurang tepat, kurang nembak, kurang pas. Sehingga tidak bisa ditemukan oleh penonton Anda, video Anda tenggelam dan akhirnya tidak banyak yang nonton everybody. Ternyata ini sebabnya. Nah, setelah riset kata kunci, judul dan juga deskripsi udah relevan, tapi ternyata tidak ada yang nonton juga. Yang nonton sepi-sepi aja. Kemungkinan besar judul Anda terlalu standar. Sehingga judul Anda itu kurang menarik dan judul Anda itu biasa-biasa aja. Tidak ada unsur membuat penonton penasaran. Jadi buatlah judul yang menarik. Jangan sampai judul Anda kurang bisa menarik perhatian penonton. Jadi bagaimana caranya Anda berlatih untuk membuat judul dan judulnya itu betul-betul dengan kata-kata yang bisa menarik perhatian penonton. Setiap tema, setiap konten itu pasti punya penontonnya masing-masing everybody. Dan apalagi setiap channel itu pasti punya penontonnya masing-masing. Dan Anda pasti tahu kira-kira penonton Anda itu seleranya seperti apa, kata-kata apa yang pas yang membuat mereka tertarik everybody. Jadi gunakanlah kata-kata yang relevan dengan penonton Anda. Jadi pelajarilah siapa penonton Anda. Kalau sudah Anda pelajari, dari situ Anda tidak akan lagi membuat judul yang standar, judul yang betul-betul mengerti apa yang dimau oleh penonton alias relevan. Kemudian yang kedua, kenapa video Anda sepi? Karena thumbnail everybody ya. Karena kata kunci judul, deskripsi sudah relevan, kemudian judul sudah menarik, tidak standar lagi. Tapi ternyata kenapa videonya masih sepi? Karena penyebabnya adalah thumbnail. Dan ternyata ini sebabnya everybody ya. Jadi thumbnail Anda mungkin kurang menarik, sehingga tidak bisa menarik perhatian penonton. Thumbnailnya kurang jelas, ngeblur. Mungkin bisa jadi seperti itu everybody. Jadi susah dimengerti, susah dicerna sama penonton Anda setelah penonton direkomendasi video Anda. Sebenarnya kata kunci sudah relevan, kemudian sebenarnya judul sudah menarik, tapi thumbnail Anda yang kurang menarik. Jadinya tidak diklik sama penonton Anda. Kemudian tidak menggambarkan isi video. Videonya isinya apa, thumbnailnya apa. Nah, dari situ tidak nyambung, sehingga penonton tidak merasa ada kecocokan dengan video Anda. Jadi bagaimana caranya? Thumbnail Anda menggambarkan tentang isi video Anda. Jadi mungkin bisa ditampilkan bagian-bagian yang menarik di dalam video Anda sesuai dengan isi yang menarik di dalam video Anda. Kemudian yang berikutnya adalah terlalu banyak tulisan everybody. Jadi thumbnail Anda itu terlalu banyak tulisan, sedangkan thumbnail itu sebenarnya untuk foto atau gambar everybody ya. Tulisan itu hanya sekedar memperkuat gambar tersebut. Jadi kalau misalnya gambar atau foto Anda itu yang dibuat untuk thumbnail sudah kuat sekali dan mudah sekali penonton mengerti dan bisa membuat penonton tertarik dan membutuhkan video Anda. Tapi ternyata Anda terlalu lebay, banyak tulisan di dalam thumbnail Anda. Mungkin tujuan Anda ingin menginformasikan bahwasannya isi videonya itu tentang A, B, C, D, tapi terlalu banyak everybody. Jadi cukup satu kalimat yang mudah dimengerti. Dan pastikan tulisan seperti di judul harus menarik dan pakailah kata-kata yang paling menarik untuk penonton Anda. Jadi pelajari penonton Anda,
kira-kira selera mereka seperti apa. Ya mungkin kalau misalnya Anda bikin konten sesuai dengan selera Anda, sesuai dengan hobi Anda pasti tahu selera mereka seperti apa. Karena Anda dan penonton Anda itu punya hobi yang sama. Jadi jangan terlalu banyak tulisan. Semakin banyak tulisan akan semakin penonton pusing melihatnya. Karena tulisan tempatnya bukan di thumbnail. Tulisan tempatnya itu di judul maupun deskripsi everybody. Karena thumbnail itu untuk foto. Kalaupun ada tulisan hanya untuk memperkuat. Ingat itu. Dan ternyata ini sebabnya everybody. Dan yang terakhir di thumbnail, mungkin thumbnail Anda kurang menonjol. Thumbnail Anda tenggelam karena kompetitor Anda atau video-video di channel lain yang temanya sama dengan Anda, yang sedang bersaing dengan Anda, itu thumbnailnya lebih menonjol dengan warna-warna yang menonjol, kemudian gambar-gambar yang sangat jelas, tidak ngeblur, dan mudah dimengerti dan enak di mata, sehingga penonton akan lebih memilih thumbnail yang enak di mata daripada thumbnail Anda yang mungkin kurang menonjol. Terkesan tidak serius, jadi penonton juga tidak serius untuk nonton video Anda. Jadi kenapa video Anda itu sepi? Mungkin topik dan momennya kurang pas everybody ya. Jadi topik yang Anda bawakan kurang pas momennya, jadi lagi nggak ada yang butuh gitu ya. Anda sedang mengupload tema topik video tentang topik A, sedangkan penonton Anda itu sedang membutuhkan B. Jadi Anda kurang bisa mengerti penonton Anda itu seperti apa. Jadi paskan dengan momen, sekarang momen lagi mereka cari apa, lagi musim apa, lagi tanggal-tanggal apa. Jadi bagaimana caranya ketika mereka butuh sesuatu pada momen saat ini, dan Anda segera bikin video tentang yang mereka butuhkan sekarang. Karena kalau misalnya tidak sekarang, yang terjadi adalah akan keduluan kompetitor Anda. Jadi siapa cepat dia yang akan dapat banyak penonton everybody. Meskipun channel kompetitor Anda itu sudah besar, subscribernya sudah besar, YouTuber besar, tapi kalau misalnya Anda lebih cepat, Anda lebih duluan upload tentang topik yang momennya pas untuk saat ini untuk penonton, secara otomatis video Anda akan lebih banyak penontonnya. Kenapa penonton Anda sepi everybody ya? Jadi yang berikutnya adalah konten tidak relevan. Jadi konten Anda tidak memenuhi kebutuhan penonton Anda. Sekali lagi sama dengan yang tadi bahwasanya konten itu harus bisa memberikan sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan oleh penonton Anda. Sekali lagi saya ulangi kata-katanya. Video yang bakal rame adalah video yang bisa memenuhi kebutuhan penonton yang sedang mereka butuhkan. Kalau misalnya mereka butuh sesuatu, mereka butuh hiburan, atau mereka butuh solusi untuk tutorial tentang sesuatu, segera upload topik yang mereka butuhkan. Anda bisa riset di Google Trend, Anda bisa riset di pencarian YouTube, Anda juga bisa pakai TubeBuddy, Anda juga bisa pakai vidIQ, atau pakai website-website tentang pencarian YouTube. Dan video Anda kenapa sepi? Karena konten tidak relevan. Jadi penonton kurang tertarik. Ya. Karena tidak ada hubungannya dengan kehidupan mereka. Jadi topik Anda itu sebenarnya mereka suka. Tapi ternyata yang Anda bahas itu tidak ada hubungannya dengan kehidupan mereka. Jadi Anda harus pahami kira-kira penonton Anda itu siapa dan bagaimana caranya konten Anda, video Anda itu ada hubungannya dengan kehidupan mereka. Sekali lagi Anda harus memahami penonton Anda itu siapa. Pelajari. Dan Anda bisa survei di top komunitas Anda bisa menanyakan tentang apa yang mereka butuhkan. Dan ketika mereka sudah menjawab di kolom komentar, dari situ Anda bisa memenuhi kebutuhannya dengan video yang Anda upload. Secara otomatis antara Anda sebagai kreator dan juga video itu klop pas sesuai dengan apa yang dibutuhkan penonton. Dari situ penonton akan tertarik dan akan semakin banyak penonton yang nonton video Anda. Dan yang berikutnya adalah alur video membosankan everybody ya. Jadi alur video yang membosankan ini yang pertama adalah terlalu bertele-tele. Anda kebanyakan cincong ketika menjelaskannya. Jadi kebanyakan basa-basi. Kalau misalnya video Anda pengen banyak penonton, caranya adalah jangan banyak basa-basi. Penonton tidak punya waktu untuk nonton video Anda everybody. Dan yang berikutnya adalah opening terlalu panjang. Jadi opening itu jangan terlalu lama. Jadi maksimal opening di awal video plus bumper atau intro itu bagaimana caranya 10 detik saja. Semakin opening semakin panjang, penonton akan semakin bosan.
Sekali lagi, penonton tidak punya banyak waktu untuk nonton video Anda karena penonton punya pilihan banyak di channel lain tentang video yang Anda upload atau topik yang Anda bahas di video Anda, everybody. Kemudian, kenapa alur video membosankan sehingga penonton itu sepi yang nonton dan merasa bosan tidak balik lagi? Karena tidak ada surprise di dalam video Anda. Jadi video Anda itu mudah ditebak. Misalnya Anda membahas tentang sesuatu, solusi mencari sesuatu atau tutorial tentang apa dan ternyata semuanya sudah mereka paham. Atau mungkin sudah mereka cari di Google. Tapi ternyata Anda bikin versi videonya dan mereka sudah tahu. Dan mereka tidak akan nonton video yang mudah ditebak dan mereka sudah tahu dan mereka sudah bisa atau sudah paham. Jadi ibaratkan video itu adalah sebuah film. Film yang berhasil adalah film yang tidak bisa ditebak. Kalau film sudah bisa ditebak di awal sebelum mereka nonton atau penonton nonton, dari situ videonya akan membosankan dan gagal. Begitu juga dengan video Anda. Ketika video Anda di awal itu sudah bisa ditebak sama penonton dan penonton merasa sudah bisa, dari situ akan diabaikan sama penonton Anda. Jadi berikanlah sebuah surprise, kejutan-kejutan yang menarik yang penonton tidak tahu dan bagaimana caranya penonton itu menemukan sesuatu hal yang baru untuk kehidupan mereka dengan video Anda, everybody. Dari situ mereka akan balik lagi, dari situ rekomendasi akan semakin kenceng, dan dari situ video Anda akan semakin banyak penonton. Kemudian, alur video membosankan sehingga penonton Anda itu sepi karena tidak jelas arahnya di mana. Videonya itu tentang apa, arahnya kemana, membahas tentang apa, dan fungsinya apa, manfaatnya apa, itu tidak jelas. Makanya penonton pusing nontonnya dan akhirnya mereka kabur karena merasa bahwasannya video Anda tidak penting untuk kehidupan mereka. Jadi kesimpulannya adalah buatlah video yang spesial untuk mereka. Spesial dalam hal manfaatnya, mungkin menghibur, mungkin bermanfaat atau apapun itu, everybody. Dan yang berikutnya adalah kurang konsisten, everybody. Jadi konsisten adalah harga mati ketika mengerjakan channel YouTube. Ketika mengembangkan channel YouTube, konsisten itu adalah harga mati. Jangan ditawar lagi. Sehebat apapun video Anda, sebagus apapun video Anda, sehebat apapun SEO Anda, tapi kalau misalnya tidak konsisten, itu semua akan percuma, everybody. Jadi bagaimana caranya Anda bisa konsisten? Nah, kurang konsisten ini mungkin Anda jarang upload. Semakin jarang upload, maka semakin jarang ditonton channel Anda, everybody. Jadi rumusnya adalah jarang upload sama dengan jarang ditonton. Semakin jarang ditonton, penonton akan semakin mudah melupakan channel Anda. Jadi semakin sering upload, semakin thumbnail Anda berseliweran di beranda mereka, secara otomatis mereka akan semakin menghafal. Kalaupun mereka belum nonton, secara otomatis mereka akan penasaran karena selalu ada wajah Anda di beranda mereka, yaitu thumbnail-thumbnail Anda. Sekali lagi, jarang upload sama dengan jarang ditonton. Jarang ditonton sama dengan jarang dihafal. Sepi penonton akhirnya. Ternyata ini sebabnya. Kemudian, kenapa video Anda sepi? Karena Anda tidak menepati janji Anda. Setiap opening video mungkin Anda menjanjikan sesuatu. Ketika penonton menonton video Anda, mensubscribe channel Anda, mereka dapat sesuatu, mereka dapat manfaat. Anda menjanjikan bahwasannya ketika Anda nonton video kita di channel kita, ketika Anda subscribe channel kita, Anda akan mendapatkan manfaat A, B, C, D. Tapi ternyata ketika penonton sudah subscribe channel Anda dan Anda upload lagi tidak sesuai dengan ekspektasi penonton, ekspektasi sesuai dengan janji Anda, everybody. Akhirnya mereka kecewa dan mereka tidak balik lagi ke channel Anda. Dan mereka tidak akan nonton video Anda lagi ketika mereka direkomendasikan thumbnail Anda. Sebagus apapun thumbnailnya, sebagus apapun topiknya, sebagus apapun judulnya, ketika Anda tidak bisa menepati janji, secara otomatis mereka akan kecewa dan mereka akan mengabaikan video-video Anda. Semakin banyak yang mengabaikan video Anda, maka video Anda atau channel Anda akan tenggelam, everybody. Semakin sepi, dan semakin sepi. Jadi kenapa video Anda itu sepi? Karena jam upload Anda tidak sesuai dengan jam aktif penonton di YouTube. Jadi Anda harus peka kira-kira penonton itu aktif di YouTube itu jam berapa. Jangan mengupload video ketika mereka sedang bekerja, jangan mengupload video ketika mereka sedang tidur,
jangan mengupload video ketika mereka tidak pegang handphone. Mungkin jam-jam tertentu pulang kerja ataupun baru bangun tidur, biasanya penonton itu bangun tidur yang dipegang adalah handphone. Itu sebagian contoh seperti itu. Kira-kira bangunnya penonton Anda itu jam berapa? Tidurnya jam berapa? Anda harus bisa memahami. Jadi pahami siapa penonton Anda. Dan setelah Anda paham, Anda akan tahu jam aktif mereka itu jam berapa, everybody. Jadi kenapa video Anda itu sepi? Sebab yang berikutnya adalah channel baru. Karena mungkin channel Anda masih baru dan video Anda itu masih sedikit, everybody. Dan itu sangat-sangat wajar. Masih dalam tahap proses. Berarti yang salah bukan videonya, yang salah bukan channelnya, bukan kata kuncinya, bukan thumbnailnya. Yang salah kemungkinan besar adalah Anda kurang sabar, everybody. Jadi channel baru, jadi belum ada yang tahu. Masih belum ada yang tahu, Anda bukan orang terkenal, channel Anda juga masih sedikit videonya, dan jadinya yang terjadi adalah ya tidak ada yang tahu. Dan ketika direkomendasikan di awal-awal channel baru, ya jelas jarang sekali yang ngeklik. Karena masih belum yakin, belum kenal aja belum bagaimana mereka balik lagi. Jadi sabar karena masih channel baru. Jadi untuk channel baru, everybody ya, saran saya adalah upload video minimal 40 video baru bisa dievaluasi. Jadi kalau misalnya channel baru belum sampai di 40 video, channel ini masih belum jadi, masih belum jelas arahnya kemana. Jadi bagaimana caranya Anda bisa konsisten sampai bisa 40 video, barulah kita bisa diskusi dan barulah kita bisa memberikan masukan untuk evaluasi video Anda. Dan Anda juga bisa mengevaluasi video Anda dari 40 video ini, mana yang paling banyak ditonton dan mana yang paling sedikit. Nah, dari situ Anda bisa menemukan sebuah pola, everybody. Jadi jangan lupa upload sampai 40 video, dari situ Anda akan tahu polanya seperti apa. Penonton Anda maunya seperti apa kalau sudah sampai 40 video. Kalau sudah 40 video tapi ternyata tetap sepi, berarti ada yang salah. Berarti Anda masih belum bisa memahami penonton Anda, masih belum connect dengan penonton Anda. Itu PR-nya, everybody. Dan yang berikutnya adalah, ini mungkin ada yang berpikir bahwasannya tidak masuk akal dan apa sih bercanda Wawan Kotaro? Enggak. Ini yang paling penting sebenarnya, nomor 8. Kenapa video Anda sepi? Jadi 7 hal yang sebelumnya yang sudah kita bahas tadi, itu adalah secara teori, secara logika. Tapi yang nomor 8 ini, everybody, ini bukan logika, tapi lebih ke spiritual, everybody ya. Kemungkinan besar susah untuk mencapai viewers besar di YouTube. Menambah subscriber, menambah jam tayang, itu akan susah. Kalau keluarga ada yang kurang ikhlas atau bahkan tidak ikhlas ketika Anda di YouTube. Bagaimana? Komen di bawah. Jadi kenapa keluarga Anda, orang-orang terdekat Anda masih belum bisa ikhlas, everybody? Karena belum ada bukti dan itu sangat wajar. Makanya jangan banyak cerita-cerita ke keluarga Anda, ke saudara-saudara Anda, ke pasangan Anda. Kalau misalnya karakter keluarga Anda itu tidak suka dengan Anda kalau belum ada buktinya terus ngomong. Jadi lebih baik diam. Kecuali kalau misalnya keluarga Anda itu senang kalau Anda semangat dengan sesuatu dan Anda cerita ke mereka. Itu boleh Anda ceritakan. Secara otomatis mereka akan ikhlas, mereka akan mensupport, mereka akan mendukung Anda untuk menjadi YouTuber sukses. Jadi kalau misalnya keluarga ada yang tidak ikhlas, dari situ besar kemungkinan ini sebabnya. Dan ternyata ini sebabnya. Mungkin belum ada bukti, everybody ya. Nah, kemudian mungkin terlalu sering janji sukses. Anda belum apa-apa di awal sudah cerita terlalu banyak. Setelah Anda nonton YouTube, ada yang review gaji pertama puluhan juta, Anda cerita janji-janji sukses terlalu muluk-muluk. Dan akhirnya yang terjadi keluarga Anda merasa janggal dengan Anda. Dan secara otomatis mereka sepertinya kurang ikhlas. Makanya agak berat perjalanan membangun channel Anda. Mungkin Anda terlalu sesumbar di awal, mungkin Anda, ini yang lebih parah ya, Anda terlalu sombong bahwasannya Anda itu akan sukses di YouTube. Yakin boleh, tapi kalau terlalu yakin, jangan. Karena kita punya yang di atas dan yang menentukan tetap yang di atas, everybody ya. Jadi jangan terlalu sombong di awal, belum apa-apa. Meskipun Anda juga nanti sudah sukses di YouTube, pesan saya adalah jangan sombong. Karena sombong itu yang akan bisa menjatuhkan Anda, everybody. Dan kalau misalnya keluarga Anda ada yang kurang ikhlas, solusinya adalah minta maaf sekarang. Mungkin Anda punya salah dengan keluarga Anda, sehingga apapun yang Anda lakukan, usaha apapun yang Anda lakukan,
mereka sudah kehilangan kepercayaan dengan Anda. Mungkin Anda di masa lalu pernah melakukan kesalahan fatal ke keluarga Anda. Oke, jangan lupa belajar karena hidup untuk belajar. Tidak ada YouTuber yang gagal, yang ada adalah YouTuber berhenti upload. Wawan Kotrosa, out. Bye.